Tata surya merupakan susunan benda langit yang mengelilingi matahari. Tata surya tersebut hanyalah satu dari jutaan bintang yang tergabung dalam kelompok bintang yang dikenal dengan nama galaksi. Teori kabut atau teori nebula Immanuel Kant, seorang filsafat Jerman, membuat suatu hipotesis tentang terjadinya tata surya. Ia mengatakan bahwa di jagat raya mula-mula terdapat gumpalan kabut atau nebula yang berputar perlahan-lahan. Oleh karena perputarannya sangat lambat, nebula mulai menyusut sehingga membentuk sebuah cakram datar di tengah-tengahnya. Penyusutan berlanjut dan membentuk matahari di pusat cakram. Penyusutan mengakibatkan cakram berputar dengan cepat sehingga bagian tepi cakram terlepas membentuk gelang-gelang bahan, yang kemudian memedat menjadi planet-planet yang berevolusi dalam orbit hampir melingkar mengitari matahari. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang ahli fisika Prancis, Pierre-Simon de Laplace, mengemukakan teori yang hampir sama. Ia mengatakan bahwa tata surya berasal dari kabut panas yang berpilin. Pilinan tersebut berupa gumpalan kabut yang membentuk bulatan seperti bola besar. Semakin kecil bola itu, pilinannya semakin cepat sehingga bentuk bola itu menepat pada kutubnya dan melebar di bagian ekuatornya. Kemudian sebagian massa gas di ekuatornya itu menjauh dari gumpalan. Intinya membentuk gelang-gelang yang akhirnya berubah menjadi gumpalan padat. Gumpalan padat itulah yang menjadi planet dan satelitnya. Sedangkan bagian inti kabut tetap berbentuk yang berpijar yang disebut negan matahari. Teori planetesimal. Thomas K. Chamberlain, seorang ahli geologi, dan Forrest R. Moulton, seorang ahli astronomi, mengemukakan teori yang dikenal dengan teori planetesimal yang berarti planet kecil. Teori ini menyatakan bahwa matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang. Suatu saat matahari berpapasan dengan sebuah bintang dengan jarak yang tidak terlalu jauh sehingga terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu, serta bagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang. Pada waktu bintang tersebut menjauh, sebagian dari massa matahari jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhambur keluar angkasa di sekitar matahari. Hal inilah yang dinamakan planetesimal, yang kemudian menjadi planet-planet yang beredar mengelilingi orbitnya. Teori bintang kembar. Menurut teori ini, matahari mungkin merupakan bintang kembar. Kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan akibat pengaruh gaya gravitasi bintang lainnya, maka kepingan-kepingan ini bergerak mengitari bintang-bintang itu dan menjadi planet-planet. Bintang yang tidak meledak tetap sebagai bintang yang sekarang disebut dengan matahari. Teori protoplanet. Pada tahun 1940, seorang astronomi Jerman bernama Carl von Weizsäcker mengembangkan suatu teori yang dikenal dengan teori awan debu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa tata surya itu terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Lebih dari 5.000 juta tahun yang lalu, salah satu gumpalan awan itu mengalami pemampatan, sehingga partikel debu tertarik ke bagian pusatuan itu membentuk gumpalan bola dan mulai berpilin. Lama-kelamaan gumpalan gas itu menjadi pipih, seperti cakram yang tebal di bagian tengah dan lebih tipis di bagian tepinya. Bagian tengah cakram gas itu berpilin lebih lambat dari bagian tepinya. Oleh karena itu, partikel di bagian tengah cakram itu saling menekan, timbullah panas dan pijar. Bagian inilah yang menjadi matahari. Bagian yang lebih luar berputar sangat cepat sehingga terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih kecil yang juga turut berpilin. Bagian inilah yang kemudian membeku dan menjadi planet-planet serta satelit-satelitnya. Bahan planet itu dinamakan pula protoplanet. Kelima, hipotesis Big Bang. Terbentuknya alam semesta dan tata surya diawali dari dentuman yang dahsyat meledak. Menyebarlah serpihan debu dan awan hidrogen. Hasil ledakan berupa debu dan awan hidrogen membentuk bintang-bintang. Matahari merupakan salah satunya. Akibat adanya gaya gravitasi antar molekul menyebabkan terjadinya gerakan memutar. Bagian pusat menjadi matahari, sedangkan gumpalan lainnya menjadi planet-planet. Ketika daya pancar sinar matahari semakin besar, selubung gas yang letaknya lebih dekat dengan matahari tersapu sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan padat. Planet yang atmosfernya tersapu bersih adalah Merkurius dan Venus, sedangkan Bumi merupakan planet ketiga yang berjarak ideal.